tapi dia harus punya kebebannya, itu harus punya kejujuran, terbuka. Kalau ada masalah di tempat titik ini, di desa titik ini, tolong selesaikan di desa. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Desa Ile Padung yang mana sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai oleh saya sendiri. Dan yang pada kesempatan yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin di dalam video saya ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan dari video saya ini adalah saya mencoba menyalurkan aspirasi dan harapan masyarakat terkait pemilihan kepala desa terbaru untuk periode 2021-2025 ke depan. Dan pada kesempatan ini saya mencoba melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Ile Padung mengenai bagaimana harapan dan keinginan mereka terhadap kepemimpinan baru di Desa Ile Padung ini. Perlu kita ketahui bahwa ada banyak pendapat dan harapan masyarakat yang seringkali diabaikan. Mungkin saja dilihat dari siapa mereka, kepada siapa mereka harus berbicara, dan di mana mereka harus menyampaikan harapan mereka. Untuk itu, di video ini saya akan memaparkan bagaimana pendapat dan keinginan masyarakat terkait pemilihan kepala desa baru bagi Desa Ile Padung. Untuk itu, mari kita saksikan. Selamat siang, Mama. Selamat siang. Baik. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Mama, bagaimana pendapat Mama terkait pemilihan kepala desa serentak 2021? Saya menjawab yang pertanyaan Owa, kepala desa 2021 sampai 2026 itu semua itu bisa saja dari suku apa, bisa saja, tapi kalau menurut dari pikiran saya, kepala desa pemimpin yang baru ini jangan hanya memihak pada suku bangsanya, kami masyarakatnya, apalagi saya seorang janda yang penghuninya di desa ini. Saya harap lebih mengetahui lagi dan lebih memperhatikan saya lagi, karena saya butuh dari pihak pemerintah setempat harus melihat saya bahwa saya ini janda suami mati, bukan janda suami merantau. Dan anak saya putra tunggal ini juga sifat dan otaknya juga terbatas. Jadi butuh perhatian. Butuh perhatian dari pemerintah setempat. Baik, untuk pertanyaan kedua, kira-kira menurut Mama seperti apa pemimpin yang bisa memimpin Desa Ile Padung ini untuk ke depan? Ya, soal pemimpin di Desa Ile Padung kami butuh terbuka, adil, jujur, dan transparan dengan kami masyarakat. Berbuat sesuatu harus melewati kita masyarakat, kesepakatan bersama. Jangan hanya ambil hak atau tindakan sendiri. Baik Mama, terima kasih atas jawabannya dan pendapat dari Mama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Uang. Bapak. Selamat siang, Uang. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai pendapat Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai informasi terkait pemilihan kepala desa serentak 2021? Oke, terima kasih. Menyangkut informasi tentang Pilkades ini sangat berbeda tahun ini.
dibanding dengan periode-periode yang lalu. Kalau periode yang lalu itu sungguh luar biasa, panas-panas. Tetapi periode kali ini dingin sekali. Mungkin karena situasi yang tidak mendukung seperti COVID atau apa ya, sepertinya itu. Karena pandangan dari saya itu bahwa informasi menyangkut Pilkades 2 periode yang lalu atau periode terdahulu itu lebih hangat, lebih panas dibanding dengan periode kali ini. Kali ini dingin dan biasa-biasa saja. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaannya kedua, menurut Bapak figur seperti apa seorang pemimpin yang baik untuk Lewotana atau Desa Ilepadung ini? Oh, baik. Kalau figur itu yang pertama itu dia berjiwa pemimpin. Kemudian dalam dirinya itu dia itu harus netral. Walaupun dia itu terpilih dari salah satu dusun, tetapi dalam dirinya itu dia harus sungguh merasakan bahwa saya ini bukan dari Riang Pedang, saya ini bukan dari Riang Bau, saya ini bukan dari Riang Motong, saya ini bukan dari Riang Tobi, tetapi saya ini adalah orang Lorahan. Sehingga dalam memberikan pendapat atau pembangunan ke depan itu dia tidak salah, dia tidak memihak, tetapi dia harus membagikan sama rata. Kemudian sebagai seorang pemimpin juga jangan terlalu masih sangat muda dan juga jangan juga terlalu tua. Kalau terlalu tua itu pikirannya itu sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa pikir secara muda lagi karena memang sudah tua. Apalagi kalau yang pensiunan, pensiunan itu artinya bahwa negara sudah tidak pakai lagi. Mana mungkin setelah dia pensiun dia kembali menjadi pemimpin, itu kan bukan lucu tapi artinya tidak terlepas. Kemudian yang masih anak-anak muda yang barusan dari bawah itu bisa, tetapi kadang juga mereka belum tanggung jawab karena misalnya mereka masih sangat muda. Figur yang paling pas itu adalah antara tua dan muda, ya umurnya pas-pas lah. Yang penting berjiwa pemimpin dan berjiwa netral. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, No. Siang, Kakak. Baik, pada kesempatan ini saya mau bertanya, bagaimana pendapat No tentang informasi terkait pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021? Ya, baik. Jadi untuk Desa Ilepadung, saya mewakili teman-teman anak muda dari Desa Riang Pedang. Pemilihan Kepala Desa untuk tahun ini, saya rasa Kepala Desa yang lama itu sudah wajib diganti karena sudah masa jabatannya sudah selesai. Dan harapan untuk Kepala Desa baru itu seperti apa? Untuk Kepala Desa yang baru itu dia seperti membawa Desa Ilepadung ke jenjang yang lebih bagus lagi. Dan untuk membangun Desa Ilepadung, terus dana untuk kepada anak muda, supaya dana untuk anak muda, kesejahteraan anak muda, untuk anak muda tidak boleh disisipkan ke pos-pos lain lagi. Untuk anak muda ya tetap anak muda desa lain. Pertanyaan kedua, figur pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala desa di Desa Ilepadung? Ya, figurnya seperti bisa membawa desa yang lebih baik lagi, jujur, bisa bertanggung jawab, jujur, adil. Jangan contohnya seandainya di dusun satu, bapak desanya dari dusun satu, jangan cuma di dusun satu saja, cuma diperhatikan pembangunan cuma di dusun satu saja, jangan. Tetapi harus merata di dusun lain juga harus merata. Begitu. Jadi pemerataan dalam kesejahteraan pembangunan masyarakat. Terima kasih No atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang.
Baik, selamat pagi Bapak Romo. Selamat pagi Nona. Saya mau meminta sedikit pendapat dan saran dari Bapak Romo Ya. terkait tentang pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Oke, terima kasih. Jadi memang dari segi regulasi hukumnya benar bahwa ada pemilihan kepala desa itu serentak tahun 2021. Dan untuk kita di Lewurahang ini memang sudah saatnya, karena Bapak kepala desa sekarang ini sudah 3 periode berturut-turut, maka kita perlu orang baru dengan wawasan baru, dengan wacana yang baru. Dan hanya menurut saya, 6 kali lalu saya waktu pemilihan kepala desa sudah 3 tahun di sini, tapi saya ditolak karena saya bukan orang Lewurahang katakan. Lalu ketika saya mau sampaikan pada periode ini bahwa kami sebenarnya juga layak, memang secara de facto kami itu orang Lewurahang, tetapi secara de jure itu hukum kami tidak punya KTP Lewurahang. Maka ini bisa dipertimbangkan oleh tim ini bagaimana dengan kami. Karena menurut kami ya, kami sudah tinggal di sini, sudah jadi orang Lewurahang, maka kami juga punya hak untuk proses pemilihan kepala desa. Oke. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira figur pemimpin seperti apa yang diharapkan Bapak Romo mungkin bisa memimpin desa Ilepadung ini? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya figur pemimpin yang bakal memimpin desa Ilepadung ini banyak. Nah, mengapa saya katakan banyak? Karena memang banyak umat atau masyarakat ini punya potensi. Baik yang sudah senior, masih muda juga banyak. Hanya bagaimana mereka ini kita bimbing, kita arahkan mereka supaya mereka punya fokus untuk kedepannya ketika dia bakal menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, integritas kepribadiannya harus oke. Yang kedua, ini era teknologi, jadi dia mesti mengerti IT. Nah, supaya kita juga cepat untuk membaca kemampuan teknologi dan informasi terbaru. Lalu yang ketiga, sebagaimana kita ini masyarakat budaya, maka yang pertama dia mesti menjunjung tinggi adat dan budaya. Karena dengan demikian, restu budaya itu ada kaitan dengan ike kuat kita dengan laut tanah. Maka ketika seorang anak Lewurahang dia mau tampil, saya sangat mendukung. Hanya ketika mereka mau tampil, saya perlu berwawancara dengan mereka, mengisi kira-kira ketika kamu besok-besok itu jadi pemimpin, maka kita punya status itu sama sebagai pemimpin. Maka kita berkolaborasi dengan semua komponen, semua hal yang ada di sini, lalu komitmen kita apa untuk masyarakat, untuk Lewotana, dan untuk bangsa dan negara, dan sekaligus dengan gereja. Terima kasih Nona. Mungkin ada lagi? Sudah Bapak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Selamat pagi. Dah. Oke, dah. Selamat siang Bapak. Baik, pada kesempatan ini saya mau bertanya seputar pemilihan Kepala Desa Serentak 2021. Kita awali yang pertama, bagaimana pendapat Bapak ketika mendengar informasi terkait pemilihan Kepala Desa Serentak 2021? Ya, kalau menurut saya pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 itu saya ingin sekali supaya cepat calon baru Kepala Desa baru supaya kita punya desa ini agak lebih maju sedikit. Baik. Karena dilihat dari sekarang ini kita pun desa ini bukan tapi selama 5 tahun ini kita pun desa tidak ada perubahan. Baik. Jadi dari kami pokok masyarakat ini kami minta supaya bila kalau pemilihan kepala desa dalam bulan Oktober nanti kita harus lihat orangnya, figur mana yang kita pilih. Kita betul-betul pilih kepala desa itu figur yang mana. Dia bisa bertanggung jawab, jujur tentang tanah dari timur sampai barat, itu dia harus mempunyai pengetahuan banyak dan mempunyai mendapat pengalaman sejarah dari orang tua adat. Ya, dia bisa tahu semuanya itu supaya kita punya desa ini bisa agak lebih maju sedikit. Oke, baik Bapak, tadi mengenai pendapat tentang pemilihan Kepala Desa Serentak 2021. Nah sekarang menurut Bapak, pemimpin seperti apa yang patut memimpin desa Ilepadung ini?
Kalau menurut Bapak, pemimpin itu orang yang berkualitas, dua jujur, tiga wibawa, dan tidak berkorupsi. Oke, baik. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mama. Selamat siang. Selamat siang. Baik, saya mau bertanya, bagaimana pendapat saudara mengenai informasi terbaru tentang pemilihan kepala desa serentak tahun 2021? Baik, menurut pendapat saya, pemilihan kepala desa serentak 2021 harus dilakukan karena di mana sudah tertera dalam peraturan desa atau perdes bahwa setiap 6 tahun kepala desanya harus diganti. Terus pendapat saya juga bahwa termasuk harapan juga bahwa kalau nanti pergantian kepala desa diharapkan agar bisa membawa perubahan di dalam desa ini. Oke, baik, terima kasih. Lalu seperti apa pemimpin impian yang mungkin saudara inginkan untuk membangun Lewotana atau desa tercinta ini? Harapan saya, keinginan saya yang menjadi kepala desa nanti yang bisa mengetahui atau menguasai keinginan semua masyarakat desa Ilepadung. Oke, baik, terima kasih saudara atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Nenek. Selamat sore Rona. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini saya mau bertanya kepada nenek bertiga, bagaimana pendapat dari nenek bertiga terkait informasi pemilihan kepala desa serentak 2021? Pilih kepala desa ini yang kami pilih lansia, lansia kami perlu kami kodak beruang kami butuh kualifikasi kepala desa ini. Pertama harus TTW toino masyarakat. Yang kedua toino masyarakat berarti perhati masyarakat Oke. susah kan masyarakat diharap pada pemerintah setempat. Yang kedua kami letak bapak pemerintah perhati kami lansiawi ke depan ini perhati kami lansia. Perhati kami lansiawi yang mana tanggal bulan ini kami mau timbang harus bapak pemerintah perhati kami berdua. Perhati kami misalnya tengit kami dana kalau ada kelebihan untuk kami tidak kami butuh hanya susu kacang hijau. Kalau ada masih kelebihan biarlah agak makanan ke PMM kan bengek kesehatan ketua kami atur PN kedua ketiga kami letak ke depan ini kalau ada masalah di tempat titik ini di desa titik ini tolong
selesaikan di desa. Iya. Tidak boleh itu hamba seperti aku loh macam masalah beruah macam Orang luar. Oke. beruah macam kalau dari yang gue letak yang harap gue emang aku Oke. Baik Nenek. Kalau dari Nenek lu mungkin ada tambah. Oke. Nenek. Kami dua kembali nenek satu mau tambah beruah. Kalau kami kan emak janda itu harus kalau bila kami berupa bantuan apa segala macam berupa kami mesti getah kami berat sebelah nawa. Oke. Kan janda. Walaupun kami bukanlah janda paling ini itu kita mesti tolong menolong mesti tidak tengah berat sebelah. Oke. merata Oke. Selek pembakan dan pembakan. dan di wakangkan ai di wakangkan Oke. Untuk pertanyaan kedua, figur pemimpin seperti apa yang Nenek bertiga harapkan ke depannya nanti bisa memimpin desa Ilepadung ini? harap yang kami harap selalu baik dengan masyarakat. Yang kedua perhati bila baik atau apa saja yang kami harap dan kami harap Bapak ke depan tidak tengah utama. Oke. Mereka pilih happy hubungan goyang godore. Kalau hubungan goyang harap biar pen tidak boleh. Memang macam kita sakit sakit hati. Oke. Kalau kami pilih kami biar hege saja pun kami akan pilih. Tapi perhati. Oke. Jadi Nenek bertiga sudah sepakat bahwa pemerintah harus lebih punya perhatian terhadap kaum lansia dan terutama Lewotana ke depannya nanti supaya lebih maju lagi. Pertama Lewotana ke depan tengah masyarakat perhatikan bila ada dana dari atas tolong perhatikan. Oke. Masyarakat berat. Kalau HGK tani muala. Iya. Oke, baik Nenek. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Selamat Nona. Selamat siang Ade bertiga. Selamat siang Kakak. Baik, pada kesempatan ini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ade bertiga mengenai pemilihan kepala desa serentak tahun 2021? Pemilihan kepala desa ini harus secara terbuka agar masyarakat lain juga berhak untuk memilih. Oke. Kalau menurut saya, pemilihan kepala desa ini harus dilakukan karena masyarakat desa Ilepadung membutuhkan sebuah kepemimpinan untuk memimpin desa Ilepadung. Oke. Kalau menurut saya, kita harus memiliki kepala desa supaya kita punya kepemimpinan. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu figur-figur pemimpin seperti apa yang diharapkan adik-adik untuk menjadi seorang kepala desa di desa Ilepadung? Figur yang pertama adalah kita harus jujur, adil, bijaksana, dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan harus mementingkan masyarakat. Oke, terima kasih atas pendapat adik bertiga. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke. Selamat pagi Bapak. Ya, baik, pada kesempatan ini saya mau bertanya bagaimana pendapat Bapak terkait pemilihan kepala desa serentak 2021. Ya, kalau menurut pendapat saya sebagai masyarakat harus pemimpin yang akan dipilih ini punya pribadinya harus secara jujur, terbuka, harus merangkul semua masyarakat, tidak memihak pada siapa. Ya. Dan masyarakat sebagai seorang pemimpin
punya walaupun apa, tapi dia harus punya kepribadiannya itu harus punya kejujuran, terbuka, bersama dengan masyarakat. Dia harus dia merangkul, dan dia tidak boleh ingat hanya kepribadiannya itu, dia tidak boleh bandingkan dia punya keluarga. Secara umum dia harus merangkul semua masyarakat secara umum di desa ini. Lalu punya kepribadian harus terbuka, jujur. Oke, baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan kedua. Figur pemimpin seperti apa yang diharapkan Bapak untuk bisa memimpin desa Ilepadung ini? Figur pemimpin itu harus punya, figur pemimpin itu harus punya dedikasi, ya, kemampuannya harus punya pendirian keras, tidak bisa dipengaruhi dari pihak-pihak manapun. Harus punya pendirian keras, dan harus tahu tentang budaya adat di sana ini. Ya, jangan hanya pentingkan pihak dari pemerintah, tapi dia harus pentingkan juga dengan budaya lewat tanah ini, adat budaya lewat tanah ini dia harus penting. Ya, karena kita hidup itu harus mempunyai adat, pemerintah, agama. Itu yang penting. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas pendapat dan saran dari Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Baik, pada kesempatan ini saya hanya meminta pendapat atau saran sedikit dari Bapak terkait bagaimana pendapat Bapak terkait informasi pemilihan kepala desa serentak 2021. Ya, kalau dari saya sih saya senang dengan pilkades ini. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dari pemimpin sebelumnya. Terus harapan kami kedepannya itu dia bisa mensejahterakan masyarakat, itu tidak pilih kasih begitu. Jadi hanya itu dulu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, figur pemimpin seperti apa yang Bapak inginkan untuk memimpin desa Ilepadung ke depannya nanti? Kalau figurnya, menurut saya ijazah itu tidak penting. Yang penting dia bisa merangkul kami masyarakat. Dia menjadi bapak untuk kami, sekaligus bisa mengayom kami untuk jalan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mama. Selamat sore. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bertanya bagaimana pendapat Mama terkait mendengar informasi bahwa pemilihan kepala desa serentak 2021 di desa Ilepadung? Menurut saya pemilihan serentak kepala desa terus dilanjutkan meskipun COVID-19 terus meradang. Terus menurut saya semoga pemilihan kepala desa yang baru ini membawa nilai yang lebih baik dari yang kemarin. Baik, untuk pertanyaan kedua, figur pemimpin seperti apa yang Mama impikan bisa dapat memimpin di desa Ilepadung ini? Pemimpin yang memiliki intelektual seperti memiliki ijazah sarjana, memiliki pengalaman yang luas, terus menguasai teknologi misalnya komputer atau laptop yang memadai, memiliki pengalaman yang cukup baik.
Baik Mama, terima kasih atas pendapat ataupun saran yang diberikan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya mau minta pendapat ataupun saran dari pemuda-pemudi dari dusun 4 Riang Tobi terkait pemilihan kepala desa. Kita awali dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat saudara ataupun saudari terkait mendengar informasi pemilihan kepala desa serentak 2021 di Desa Ilepadung? Ya, terima kasih. Saya mendului kedua saudara. Menurut pendapat saya sangat baik dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak ini. Bisa dikatakan bahwa dapat memiliki makna yang bagus untuk berdemokrasi. Itu dari saya. Kalau dari saya, pemilihan kepala desa ini ya kita dan bisa mendatangkan hal-hal baru begitulah. Menurut saya pemilihan kepala desa ini harus memiliki ide-ide dan dapat memajukan desa kita. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, figur pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh kaum muda di dusun 4 Riang Tobi? Baik, menurut saya figur pemimpin yang diharapkan dari kami pemuda-pemudi Riang Tobi, yang pertama pemimpin yang memiliki jiwa muda. Ya, dimana kita ketahui bahwa pada era sekarang yang terjadi di desa kita, untuk perkembangan anak-anak muda sedikit dilupakan. Maka dari itu kami mengharapkan jika nanti kita memilih pemimpin, kita melihat pemimpin tersebut memiliki jiwa muda, dalam arti dia bisa merangkum anak-anak muda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus merakyat, dalam arti dia harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bukan hanya bertindak sesuka hatinya saja atau semaunya saja atau menurut keluarganya saja. Itu saja dari saya. Kalau dari saya, seorang figur pemimpin itu ya yang pertama jiwanya ya jiwa muda lah. Yang kedua, dituntut supaya tahu sejarah soal desa kita ini. Habis yang ketiganya bisa mendatangkan hal-hal baru yang bisa membangun dan menata desa ini. Nah, itu saya. Baik. Menurut saya figur kepemimpinan itu jiwanya anak muda dan dapat memberi sebuah inspirasi yang baik. Itu pendapat saya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas pendapat dan saran yang diberikan. Terima kasih dari saya. Sekian dan selamat sore. Selamat sore. Sore Mama. Selamat sore anak. Oke, pada kesempatan ini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Mama terkait pemilihan kepala desa serentak 2021? Waktu dan kesempatan diberikan oleh anak bahwa kami ini mau pemilih kepala desa, tapi kepala desa itu tidak melihat dengan kami mama janda. Kami hidup di bawah naungan kepala desa, tapi kepala desa melihat kami mama janda dengan mata sebelah. Oke. Harapan Mama untuk kepala desa baru yang mungkin akan memimpin desa
Ilepadung ini seperti apa, Mama? Harapan Mama apabila kalau diangkat mereka menjadi kepala desa, dengan melihat dengan kami Mama janda atau tidak. Kami selama 10 tahun itu kami ikut Mama. Sayang, kepala desa tidak melihat kami, pastor paroki yang dukung kami 10 tahun ini. Oh iya. Jadi mungkin harapan Mama ke depan, semoga pemerintah desa juga bisa memperhatikan kelompok Mama Sayang sebagai salah satu kelompok kecil kaum ibu janda yang dalam pengelolaan pendanaan untuk kehidupan atau kesejahteraan masyarakat ya. Ya. Baik Mama, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Iya, selamat sore. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kesimpulan dari video saya ini adalah pada umumnya masyarakat Desa Ilepadung sangat mengharapkan kepemimpinan baru bagi Desa Ilepadung ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berjiwa kepemimpinan. Yang kedua, menguasai adat dan budaya di Desa Ilepadung. Yang ketiga, memiliki integritas yang tinggi. Yang keempat, bersikap adil, jujur dan bijaksana. Dan yang keempat adalah selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, terutama dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Semoga harapan dan keinginan dari masyarakat Desa Ilepadung yang sudah disampaikan tersebut dapat tersampaikan dan menjadi bahan referensi bagi calon yang akan memimpin Desa Ilepadung ini. Dan untuk itu saya juga meminta pendapat dan saran dari penonton yang sudah menonton video saya ini. Semoga jika ada saran atau pendapat yang terkait pemilihan kepala desa serentak di Desa Ilepadung ini, silakan berkomentar ataupun memberikan masukan dan pendapatnya melalui kolom komentar yang sudah tersedia. Itu mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa. Dah.